Aku Luo Xingxin, baru lulus sebagai mahasiswa dari kota K. Besok hari pertamaku kerja di grup sushi. Aku sudah lama menantikan hari ini. Entah ada kesempatan bertemu dia. Terima kasih atas pertolonganmu dulu. Kini, berkat usahaku sendiri, akhirnya bisa mendekat padamu. Semoga suatu hari aku juga bisa membantumu. Siapa? Temanmu, Mumu, dalam kompetisi hacker hari ini meraih peringkat 10 besar. Sebulan kemudian, Su Haoran akan bangkrut dan kecelakaan, menyebabkan amputasi tinggi di kedua kakinya. Sayang, coba tebak peringkatku berapa? Jangan-jangan 10 besar? Hebat, kok kamu tahu? Jelas, dengan kemampuanku sekarang, dalam 2 tahun pasti juara 1. Halo, bicara dong. Apa dia benar-benar dalam bahaya? Halo, bagaimana aku harus menyelamatkannya? Mumu, ada sesuatu ingin ku bantu. Apa? Tolong selidiki seseorang untukku. Bos, dia sudah kembali. Oh, urusannya sudah beres? Tenang, semuanya sudah siap. Biar aku ambilkan. Ah, terima kasih adik. Terima kasih, kalau tidak aku sungguh tidak bisa mengambilnya. Sama-sama, hanya sekadar membantu. Adik, kamu mau kerja di grup sushi? Iya, hari ini hari pertamaku masuk kerja. Hari pertama kerjamu? Pacar tidak antar? Ah, belum punya pacar. Aduh, tidak baik, aku hampir terlambat. Kakak, aku harus pergi dulu. Adik, namamu siapa? Aku Luo Xingxin. Halo. Anda pasti Nona Luo, kan? Saya manajer HR. Berdasarkan keputusan pimpinan, Anda ditunjuk sebagai sekretaris direktur utama kami. Masuk. Bos, dia sudah datang. Hah, cepat sekali. Ada satu hal lagi. Nona besar menunjuk sekretaris baru untukmu. Katanya tidak sengaja ketemu pagi ini. Kebetulan sekali. Anda curiga dia orang yang kita cari? Selidiki dulu. Kakak biasanya tidak suka bergaul. Kenapa tiba-tiba menunjuk orang? Anda pasti Nona Luo, kan? Saya manajer HR. Berdasarkan keputusan pimpinan, Anda ditunjuk sebagai sekretaris direktur utama kami. Ah, saya melamar bukan untuk posisi ini. Kenapa begini? Tapi bagus juga. Membantu tugasku. Nona Luo, ada pertanyaan? Kalau begitu tolong jelaskan tugas saya. Baik, ikut saya. Kak Sunana, Kapan Kak pulang? begitu mendarat aku langsung ke sini. 2 tahun tidak bertemu. Coba lihat, apa aku ada perubahan? Nana jadi lebih cantik. Siapa dia? Siapa dia? Ah, ini sekretaris baru Pak Direktur. Kalau begitu, Kak Su sibuk dulu ya. Nanti hubungi aku. Baik, kamu pulang dulu. Nanti aku hubungi kamu. Ya. Antar dia pulang. Ya, baik. Nona Luo.
Kamu hanya perlu tangani urusan kecil yang Pak Direktur berikan. Ya, baik. Kalau Pak Direktur tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ramalan dalam buku. Malam ini, Meng Lina akan gunakan cara untuk jebak Su Haoran dan jadikan ini ancaman. Ini langkah pertama rencana mereka. Kalau aku bisa cegah, apa? Pak Su, malam ini kamu... Malam ini aku makan malam dengan Nana. Kamu atur saja. Ini... Ada masalah? Maksudku, Cepat siapkan. Kak, sudah selesai sibuk? Ya, sudah. Malam ini kita makan malam bersama ya. Baiklah Kak Su. Kita benar-benar sepemikiran. Baik, nanti aku suruh Ling Fong jemput kamu, ya. Siapkan, barangnya di atas meja. Ya, Luo Xinxin, kok nggak lihat jalan? Maaf. Apa ada perlu sesuatu? Ling Feng, aku memang butuh bantuanmu. Nanti saat kamu ketemu Nona Meng, jangan kasih tahu alamat restoran dulu. Lalu pasang pemblokir sinyal di restoran sebelumnya. Maksudmu apa? Jangan tanya dulu, lakukan saja, oke? Ramalan dalam buku bilang, Meng mengerahkan banyak wartawan untuk menyamar di restoran. Keesokan harinya, Su Haoran jadi sorotan media. Akibatnya, saham grup Sushi anjlok. Sekarang pastikan tidak ada wartawan yang datang. Tapi bagaimana dengan urusan itu? Bos. Menarik. Kalau begitu, lakukan seperti katanya. Selamat datang kembali, Nana. Nana, berapa lama rencana tinggal kali ini? jujur saja. Kak Su, aku kembali kali ini untuk perjanjian pernikahan yang ayah buat 25 tahun lalu. Apa kakak masih ingat? Ya, aku ingat. Hanya saja, yang ditetapkan waktu itu adalah kamu dengan kakak tiriku. Lin Ye. Tapi dulu yang disebutkan adalah putra keluarga Su. Sedangkan Lin Ye sudah diusir ke negara A, dan kita berdua tumbuh besar bersama. Lagi pula, nenek keluarga Su meninggalkan wasiat, tidak mengakui Lin Ye sebagai anggota keluarga. Aku ingin menetapkan pernikahan kita saat pulang ini. Memang begitu. Tapi kamu juga tahu, aku selalu menganggapmu adik. Hanya adik saja? Keluarga kita masing-masing menguasai separuh kekuatan Kotaka. Jika kita menikah, maka seluruh Kotaka akan menjadi milik kita. Nana, menurutku masalah ini perlu dipikirkan matang-matang, apalagi kamu baru saja pulang ke luar negeri. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Masalah ini kita pikirkan matang-matang. Ayo kakak, coba cicip anggur ini. Ini khusus kubawakan untukmu. Jangan. Jangan. Maaf Ketua Dewan Direksi, aku tak bisa menahannya. Dia masuk berlari. Cepat pergi, di sini tidak aman. Nana, maaf sekali. Kamu terkejut. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang dulu. Nona Meng, ayo kita pergi. Ada yang menunggu di pintu. Kakak Su. Kamu mau menyuruhku pergi demi orang seperti ini? Orang itu akan menyakitimu. Minuman itu sudah dicampuri sesuatu. Aku tahu aku sudah minum antidot sebelumnya. Kamu tidak minum pun, aku akan baik-baik saja. Kenapa kamu begitu bodoh? Bos, bagaimana dengannya? Pulang. Baik. Apakah ini mimpi lagi? Kamu menyelamatkanku sekali lagi. Aku suka kamu. Jadi itu bukan mimpi? Wah.
Sudah jelas? Bos, Luo Xinshin sepertinya bukan orang yang kita cari. Anehnya, kenapa dia tahu rencana keluarga Meng? Oh ya bos, apakah Anda masih ingat kecelakaan 5 tahun lalu? Aku ingat, waktu itu karena kejadian itu, Lin Ye diusir dari kota K. Kenapa tiba-tiba membicarakan hal ini? Luo Xinshin adalah gadis yang Anda selamatkan saat itu. Jadi kurasa dia bukan orang yang ingin mencelakaimu. Aku tahu. Oh ya, apakah ada kabar tentang Lin Ye sekarang? Masih belum. Teruskan penyelidikannya. Sudah bangun? Sudah. Bos, selamat pagi. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kembalilah. Baju kamu kemarin diganti oleh pembantu. Oh, Kenapa? Kecewa. apa yang kamu bicarakan? Aku pergi. Malu ya, aku tidak usah menggodamu lagi. Tinggal selangkah lagi. Wanita sialan. Jika tidak, sekarang Su Haoran sudah akan hancur reputasinya. Serahkan wanita itu padaku. Wanita tak berguna dari keluarga Su. Bagaimana perkembangannya? Itulah kuncinya. Sudah mulai bergerak. Su Haoran. Dia tidak curiga padamu? Tidak. Dia baru saja menyuruh orang mengantarkan kalung untukku, sebagai permintaan maaf untuk kejadian kemarin. Bodoh sekali. Haha, benar-benar ditolong langit. Su Haoran ternyata cuma segitu saja. Suruh mereka di sana segera bersiap. Kali ini, semua yang menjadi milikku akan kuambil kembali. Rapikan berkas ini untukku. Luo Xinshin, ambilkan aku buku. Yang ini tidak bagus, ambilkan yang lain. Luo Xinshin, ambilkan aku segelas air. Bagus juga kau, berani mempermainkanku? Kenapa gelas ini sudah ada airnya? Haha, mungkin aku salah lihat. Bagaimana kalau nanti saja? Bos, aku tidak melihat apa-apa. Kembali, ada apa? Cepat katakan. Xingxin, belikan aku kopi. Baik. Tidak salah dengar kan? Barusan memanggilku Xinshin? Mereka benar-benar mulai bergerak, seperti yang Anda katakan. Bagus, mari kita temani mereka bermain. Apakah orang itu muncul? Belum, tapi Lin Ye sudah kembali. Dia kembali? Kapan? Beberapa hari yang lalu. Apakah kakak tahu? Belum tahu. Awasi dia. Jangan biarkan dia mendekati kakak selangkah pun. Saya lulus bersamanya, nenek melarangnya masuk perusahaan. Dia pun mendendam. Lalu menabrak nenek saya dengan mobil. Kebetulan yang malang, dia menabrak Luo Xinshin yang sedang bersepeda. Sudah lama perginya. Kenapa Xingxin belum kembali? Ingat, ini sebuah pelajaran. Berkali-kali berani mengacaukan rencanaku. Katanya kamu tinggal sendiri di apartemen Chengdong ya?
Xin, kamu kenapa? Xin. Luo Xingxin. Luo Xingxin, bangunlah, ha. Lama tidak berjumpa. Direktur Sun, Nona Luo sudah tidak ada masalah serius. Butuh waktu untuk siuman. Dokter, Anda keluar dulu. Bos, rekaman CCTV parkir sudah dirusak, sementara tidak terlihat siapa pelakunya. Tapi ini pasti berhubungan dengan Meng Lina. Meng Lina. Xingxin, cepatlah bangun. Jangan menakutiku, ya. Asalkan kamu bisa bangun, aku akan setuju. Jadi pacarmu. Kamu siuman, Xin. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Kepalaku sakit sekali. Bantu aku duduk dulu. Ayo, Xin, minum obatnya dulu. Habis minum ini pasti baikan. Mana ada yang menyuapi obat seperti ini? Taruh dulu di sana. Didinginkan sebentar baru diminum. Buku ini kok kamu juga punya? Beberapa hari lalu tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku. Ada apa? Aku punya buku yang persis sama. Di dalamnya tertulis, kau akan difitnah oleh Meng Lina dan seseorang misterius. Jadi saat makan malam itu, kau yang masuk dan meminum gelas itu untukku. Aku ingin melindungimu, tapi tidak terpikir cara yang baik. Bodoh. Orang misterius itu sudah ketemu? Xin, orang itu sudah kutemukan. Ling Feng mengirim pesan. Itu Lin ya? Ling Feng mengirim pesan. Itu Lin ya? Kau kenal dia? Lebih dari sekadar kenal. Dulu ibunya membawanya menyerbu keluarga Su. Membuat ibuku meninggal karena marah. Kemudian, dia kesal karena nenek menghalanginya masuk perusahaan. Mencoba menabrakku dan nenek dengan mobil. Nenek murka sekali mengusir ayah dari rumah. Juga mengusir Lin Ye ke negara A. Tak lama kemudian, nenek meninggal karena terlalu sedih. Kurang lebih orang yang baru membalas dendam padamu itu Lin Ye. Jangan tinggal di rumah lagi. Tidak aman. Pakaianmu sudah kusuruh orang ambil. Mulai sekarang tinggallah di sini. Tinggal di sini? Kenapa tidak mau? Aku... Makan. Lihat aku untuk apa? Aku tidak melihatmu. Benarkah? Kamu tidak suka lihat aku? Tidak kok. Oh iya, buku bilang mereka mau berbuat jahat pada kakakmu. Apa rencanamu? Ada cara nggak? Mungkin aku juga bisa bantu. Kamu perhatian banget ya sama aku. Tidak kok. Benarkah? Su Haoran, kamu mau apa? Lepasin aku jahat.
Wah, Kak Wu. Lama tidak bertemu. Bagaimana kondisi adikmu? Masih seperti biasa. Dengar-dengar biaya operasi adikmu butuh 1 juta yuan, ya? Di kartu ini kebetulan ada 1 juta yuan. Tapi kamu harus bantu aku. Kalau Tuan Lin bisa bantu aku rela melakukan apapun. Tak perlu melakukan apapun. Kamu kerjakan ini. Kerjanya bagus. Aku tak akan biarkan kamu terluka lagi. Berhenti dulu, aku masuk duluan. Nanti karyawan perusahaan bakal omongin. Baik, kamu masuk duluan. Shinshin, malam ini ada kejutan. Aku dan Suhauran teman sejak kecil. Luo Shinshin, aku peringatkan kamu, jauh-jauh darinya. Jangan bermimpi jadi orang kaya. Nona Meng, jangan fitnah aku. Fitnah? Kemarin kau tidur di rumah Kak Su kan? Itu karena aku terluka. Dia menahanku menginap. Kak Su mau kau menginap? Biar ku hajar mulutmu. Jelas-jelas kau yang merayu. Kau yang merayu. Dengar ya. Kalau masih berani merayu Kak Su, wajahmu ini akan kuhancurkan. Luo Shinshin, kau mau apa? Kak Su. Akhirnya kau datang. Wanita ini mau memukulku. Bilang aku jangan muncul lagi di depanmu. Nana. Kau baik-baik saja? Baik, Kak. Jangan marahi dia. Mungkin dia terlalu ingin memonopolimu. Luo Shinshin, kau dipecat. Ambil barangmu dan pergi. Diam saja apa? Pergi. Aku sungguh konyol. Berkhayal Suhauran menyukaiku. Mereka kan sahabat sejak kecil. Aku ini apa? Cuma badut saja. Orang terkaya di kota K mana butuh perlindunganku. Nona Luo, akhirnya ketemu. Kau cari aku untuk apa? Bukan aku yang cari, bosku yang mau temui kau. Dia cari aku untuk apa? Jangan-jangan karena pagi tadi belum puas. Harus minta maaf pada tunangannya lagi? Kamu datang kenapa? Kamu datang cuma untuk mempermalukanku? Mengejek khayalanku? Mengira Taipan kaya raya bisa jatuh cinta? Shinshin, hari ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa seharusnya? Kamu jelas-jelas melihatnya. Dia yang memukulku. Maaf Shinshin, Inikah kejutan yang kamu janjikan untukku? bukan Shinshin. Pak Su, gak usah berkata lagi. Aku hanya seorang karyawan kecil. Tidak pantas untuk Pak Su seperti ini. Sudah larut. Lebih baik kembali pada teman masa kecilmu. Shinshin, maaf. Hari ini, aku melakukan itu karena terpaksa. Terakhir kali kamu dipukul, aku takut. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Sungguh, Shinshin. Dan aku tidak punya perasaan padanya.
Dari kecil, dia selalu menempel padaku. Aku hanya menganggapnya sebagai adik. Sin Sin. Ini peninggalan ibuku. Yang satunya lagi ada di tangan kakakku. Aku ingin memberikannya padamu. Memberikannya padaku? Shin Shin, aku suka padamu. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah suka padamu. Pertama kali bertemu sudah suka padaku. Bukan? Itu saat kecelakaan tahun itu. Kamu ternyata ingat aku. Shin Shin, tunggu aku. Tunggu sampai aku selesaikan semuanya. Nona besar baik padaku. Tapi jika aku tidak melakukan ini, apa yang harus dilakukan adikku? Karena Nona Meng bilang tak ada masalah besar, tak mematikan. Aku harus selamatkan adikku. Kakak, bubur sudah matang. Saya taruh di sini, ya. Oh ya, Kakak Wu, ambilkan gelang tanganku itu. Baik, kakak. Hmm, Kakak, ini peninggalan ibu untuk Anda. Kenapa hari ini dikeluarkan? ya, tapi kurasa sudah ada pemilik baru. Ah, sayang, makanan sudah siap. Wah, sangat mewah. Coba cicipi, sibuk sepanjang pagi. Bagaimana? Enak? Ah, tak enak. Bagus, kamu lagi goda aku. Lihat aku. Ahem, Uang. Kakak. Kok kamu datang? kenapa tak sambut aku? Tidak, kakak. Aku datang lihat adik iparku. Adik ipar. Anda bukan, ternyata Anda... Hari itu aku ingin jalan sendirian, jadi tak suruh kakak Wu ikut. Tapi siapa sangka dapat masalah. Kakiku sejak lahir sudah begini. Hari itu untungnya ketemu kamu. Sin Sin, kalau si nakal ini ganggu kamu, kamu datang saja padaku. Aku akan hajar dia untukmu. Tak apa-apa, kakak. Dia sangat baik padaku. Ayo. Sin Sin, ini kamu pegang. Ini peninggalan ibu kita. Saya serahkan yang satu ini padamu. Dan peninggalan Hauran untukmu, tepat menjadi sepasang. Ini terlalu berharga. Kakak, saya tak bisa terima. Apa kamu tak mau jadi menantu Su? Kakak, saya tidak. Terima saja pemberian kakak. Sudah, saya harus pulang istirahat. Saya pergi dulu, Kak. Tunggu, saya antar. Bos, Wuje telepon. Bilang kakak agak linglung. Nana bahaya. Kakak sakit. Saya agak jauh. Kamu pulang lihat dulu. Kakak Su. Saya langsung pergi. Bos, semuanya sudah diatur. Siap mobil ke rumah tua. Sampah ini hampir mati. Hahaha. Mobilnya bagaimana? Tenang, saya awasi sendiri bagus. Besok grup Su jadi Lin. Kakak tersayangku. Berpisah beberapa tahun, kangen nggak sama adik ini? Cih, Cuma segini. Wuje, ikat dia untukku. Bungkam mulutnya. Ngapain? Siapa berani?
Berani sekali kau? Siapa yang memberi kau keberanian? Su Haoran akan segera tiba. Dia takkan membiarkanmu. Hahaha, Su Haoran. Hahaha, kurasa dia takkan bisa datang. Mungkin sekarang sedang terbaring di ambulans. Apakah dia tetap mengalami kecelakaan? Semua yang kita lakukan tetap tak bisa mengubah hasilnya. Haoran, di mana kau? Lepaskan dia. Kau tidak mati? Maaf mengecewakanmu. Apa yang terjadi? Bukannya kau bilang semuanya sudah siap? Kakak, kau baik-baik saja? Aku baik. Lihat bagaimana Sing Sin. Kau juga tak apa-apa? Ini semua bagaimana? Rencanaku sempurna tanpa celah. Bagaimana? Si sampah yang kau sebut ini aktingnya lumayan ya? Obat dalam botol yang kau berikan pada Kak Wu. Sudah kusuruh orang ganti diam-diam di rumahnya. Jadi kakakku pasti takkan kenapa-kenapa. Sedangkan mobil kecil yang kau atur, aku ganti pakai mobil lain saja. Tidak mungkin, mustahil. Bagaimana kau tahu rencanaku? Kau tak pantas tahu? Xing Xin. Ling Feng, masuk. Meng Lina, Kenapa engkau sakiti Sing Sin? Mengapa? Sejak kecil aku sangat menyukaimu, tapi kau hanya anggap aku adik. Aku di mana kurang darinya? Kenapa? menyukai diriku? Sakitiku terus kau sakiti. Inikah yang kau sebut suka? Aku adalah Lin Ye. Semua ini Lin Ye, dialah yang membujukku. Serahkan pada polisi. Kondisi Nona Luo parah, kehilangan banyak darah. Belum lepas dari bahaya? Katakan saja, bisa selamat atau tidak? Pak Su, jika Nona Luo tidak hamil, kesempatan selamat 100%? Apa? Hamil? Ya, saat pemeriksaan tadi ditemukan Nona Luo sedang hamil. Untuk menyelamatkannya sekarang harus mengorbankan janin, baru operasi bisa dilakukan. Selamatkan Xing Xin, selamatkan Xing Xin. Maksudnya, Hanya, Nona Luo mungkin tak bisa punya anak lagi? untuk apa kau ada? Kau cari mati? Haoran, tenang dulu menyelamatkan Sing Sin yang utama. Selamatkan dia sekuat tenaga. Baik, saya usahakan selamatkan Nona Luo. Silakan tunggu di luar. Sudah waktunya bangun, cepat matikan alarm. Kau tidak bangun? Tidak, aku mau tidur lagi. Kau tidak bangun? Aku harus daftar nikah sendiri? Cepat bangun, cepat. Hal penting ini sampai aku lupa. Sudah mantap? Masuk ke sana, kamu resmi jadi istriku, Su Haoran. Belum. Luo Xingxin berani sekali ya? Tapi kalau belum mantap mau bagaimana? Masa anakku nggak punya ayah? Luo Xingxin, apa maksudmu? Tunggu aku.